Bagi Ananda semua, kita akan mulai untuk mentoring akbar ya untuk kelas 12. Jadi mari bersiap kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan ya, untuk kemudian kembali beraktivitas dan kembali kita bisa melihat dunia yang begitu indah. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabiullah baginda Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi para pemuda yang senantiasa terus-menerus mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya, baik, Ananda semua, mari kita mulai mentoring akbar ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan keberkahan, kita akan perdengarkan ya tilawah Al-Quran dari teman kita kelas 11, 12 ya, 12 Nia 2, Ananda Adit ya. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, alhamdulillah ya. Semoga dengan tilawah tadi dapat memberikan kita semangat ya untuk kegiatan hari ini. Nah, baik Ananda semua, hari ini adalah hari Sabtu yang akan kemudian memulai perjalanan kita di mentoring SMA Fitian untuk semester ini ya. Jadi ke depan di setiap hari Sabtu adalah hari mentoring nasional bagi Al-Fitian ya. Nanti akan diberitahu kelompoknya setelah acara ini. Nah, baik Ananda semua, hari ini materi yang akan kita pelajari bersama itu adalah materi tentang materi tarbiyah madal haya ya. Tarbiyah madal haya atau kalau dalam bahasa Indonesia pendidikan sepanjang hayat, sepanjang hidup. Nah, apakah pendidikannya kan gitu ya, pendidikan S1, S2, S3 atau yang lainnya. Nah, pendidikan yang seperti apa yang kemudian terus-menerus kita pelajari. Nah, ini akan kemudian kita akan bahas dan kita akan coba perdengarkan. Insyaallah pemateri sudah bergabung bersama kita di room ini. Pemateri hari ini Ustadz Andi Pranata ya. Ya, antum bisa lihat sendiri ada di room kita ya. Assalamualaikum Ustadz, dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Aki. Alhamdulillah ya. Baik ya. Kita langsung saja kepada Ustadz Andi Pranata untuk memberikan materi tentang tarbiyah madal haya. Pada Al Ustadz dipersilakan. Untuk Ananda semua harap di nonaktifkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan wa akhwati fillah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maqsyaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wa qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam mastama'a qaumin fi baitin min buyutil la yatluna kitaballah wa yatadarusnahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakkarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ikhwan wa akhwati fillah, terkhusus adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di majelis taklim ya online ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita sebagaimana Allah memuliakan majelis-majelis ilmu. Di dalam mukadimah tadi saya membacakan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya tentang fadilah orang-orang yang berada di majelis-majelis ilmu. Ya, kata Rasulullah mastama qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarsunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakkarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok orang, beberapa orang berkumpul di rumah Allah, namun tidak hanya terbatas di rumah Allah saja. Ya, yang mereka lakukan yang pertama kata Rasulullah adalah tilawah Al-Qur'an. Dan alhamdulillah ikhwan wa akhwati fillah, tadi kita membuka dengan tilawah Al-Qur'an. Kemudian setelah tilawah Al-Qur'an, mereka mentadarusi Al-Qur'an. Ya, makna tadarus itu artinya mempelajari, ya, bukan sekedar membaca. Ya, dia darsun pelajaran, tadarus itu mempelajari. Madrasatun tempat belajar. Setelah mereka tilawah Al-Qur'an, kemudian mentadarusi Al-Qur'an dan kemudian mereka mentadaburi Al-Qur'an. Maka kata baginda Rasul, adik-adik sekalian, illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, fadilah yang pertama melainkan kata Rasul Allah akan memberikan kepada kita sakinah wa rahmah. Jadi kalau mau tenang, salah satu resep para ulama mengajarkan kepada kita, ya sering hadir di majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu mendatangkan sakinah, ketenangan. Ya. Dan yang paling penting adalah apa? Wa rahmah, rahmat Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil sekalipun ikhwan wa akhwati fillah itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat menarik di suatu saat ya, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sahabat ini orang yang saleh, orang yang abid, ahli ibadah. Yang ketika sahabat ini meninggal dunia, sahabat yang lain mengatakan sesungguhnya fulan bin fulan ini masuk surga karena kesolihannya, karena ibadah-ibadahnya, karena amal-amal soleh. Maka kemudian Rasulullah mengatakan tidak, fulan bin fulan ini ya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya kalian bagaimana dengan diri kami ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya sama, kalian juga nanti masuk surga karena rahmat Allah. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, aku juga nanti meninggal dunia dan kemudian Allah memasukkan diriku ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum sekolah di Al-Fitian ini rahmat Allah. Antum bisa berhadir akhi termasuk di majelis ilmu kita kali ini juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil sekalipun dan tidak ada kebaikan sekecil apapun itu melainkan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka diberikan ketenangan, antum ikut mentoring akbar ini Allah hadirkan sakinah. Ya. Bukan akhwat yang namanya sakinah ya, bukan. Tapi perasaan tenang gitu kan. Nah, sejuk rasanya hidup ini. Kemudian
para malaikat wa zakarahumullah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Nah, ini yang kedua, wa hafathumul malaikah. Ya, para malaikat Allah ini memuliakan kita yang hadir di mentoring akbar kita kali ini. Ya, menghadirkan para malaikat-malaikat Allah dalam setiap ya majelis-majelis ilmu. Ya, sampai dalam sebuah hadis adik-adik sekalian yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya dijelaskan dijelaskan oleh Rasulullah, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugas khususnya memantau orang-orang yang mengadakan majelis-majelis ilmu. Sampai kemudian para malaikat itu berbondong-bondong menghampiri mereka, dan sampai dalam hadis tersebut digambarkan ada malaikat yang tersungkur jatuh karena berebutan masuk di majelis ilmu tersebut. Apa yang dilakukan para malaikat Allah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diberikan oleh Ibnu Umar ini, bahwasannya ya para malaikat-malaikat Allah, adik-adik sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan para ulama tafsir yang mengatakan kebaikan itu berupa di mana malaikat-malaikat Allah memohon ampun agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering hadir di majelis ilmu itu berarti kita akan semakin sering untuk kemudian mendapat doa pengampunan yang malaikat-malaikat Allah menghadirkan doa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa dzakarahumullah fi man indah. Nah, ini dia. Jadi orang yang berada di majelis ilmu itu, ikhwan wa akhwati fillah, semakin dikenal oleh penghuni surga. Semakin dikenal oleh penghuni langit, dikenal oleh para malaikat-malaikat Allah, dikenal oleh ruh para nabi-nabi Allah. Ya, dikenal oleh penghuni-penghuni surga. Karena apa? Wa dzakarahumullah fi man indah. Ya, kata para ulama tafsir, Allah itu menyebut orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu satu persatu. Di hadapan siapa? Di hadapan para penghuni-penghuni langit, di hadapan para bidadari surga, di hadapan para malaikat-malaikat Allah, ya, di hadapan para ruh para nabi-nabi Allah. Ya, oleh karena itu, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu jangan kemudian kita sia-siakan. Ya, apa bentuk kita tidak menyia-nyiakan mentoring akbar kita kali ini? Agar kemudian 3 kebaikan keutamaan majelis ilmu itu Allah berikan kepada kita. Maka yang pertama yang harus kita jaga ikhwan wa akhwati fillah adalah ikhlasun niat. Karena apa? Karena tanpa niat yang ikhlas sangat sulit rasanya kita mendapatkan 3 kebaikan yang sudah Rasulullah jelaskan kepada kita yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ikhwan wa akhwati fillah, materi kita kali ini tentang tarbiyah madal haya. Ya. Tentang ya, tarbiyah ya sepanjang masa atau sepanjang hidup, atau bahasa lain ya tarbiyah sampai kita ya mati. Ikhwan wa akhwati fillah, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah dari energi Y-nya. Ya, dari energi Y-nya. Ya, dari mengapa ya tarbiyah itu harus sepanjang masa. Mengapa kata para ulama hatmiyah tarbiyah? Tarbiyah itu sebuah keniscayaan. Ya. Kalau kita bicara tentang mengapa atau energi Y, kenapa tarbiyah itu menjadi penting sampai sebuah keniscayaan, sebuah kemestian, dan tarbiyah sampai sepanjang masa, sampai kita hidup di dunia, maka proses tarbiyah tidak boleh berhenti. Saya ingin menjelaskan energi Y-nya ini dari beberapa sudut. Yang pertama, ya ikhwan wa akhwati fillah, kalau kita melihat kata Imam Syekh Hasan Al-Banna begini, pada diri umat, baik dalam kolektif ya, pada diri umat maupun pada diri individu muslim, ya, seorang muslim itu memiliki beberapa kekuatan pada dirinya. Ya, yang kalau kemudian kata Imam Syekh kuatul ummah, kekuatan umat itu digambarkan seperti ilustrasi mobil, adik-adik sekalian. Mobil itu ikhwan wa akhwati fillah kan tentu banyak komponennya. Ya, ada mesin, kemudian ada setir, ada rem, ada roda, ada bahan bakarnya, sampai ada rangka dari mobil tersebut. Ini bagian dari kuatul ummah, kekuatan umat. Atau juga bisa kita samakan sebagai kuatul individu.
ya kekuatan individu. Ya. Dan ikhwan wa akhwati fillah, ya, kalau ada komponen mobil dia hanya punya mesin, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah satu unit mobil. Kalau hanya cuma yang punyanya mesinnya saja. Atau kalau kemudian hanya setirnya saja, belum juga bisa dikatakan sebagai mobil. Malah kalau kemudian ada setir, ada mesin, ada roda, tapi nggak ada rangka mobil, maka itu juga tidak bisa dikatakan sebagai satu unit mobil. Artinya apa? Ya, setiap komponen kekuatan yang ada dalam mobil tersebut, baik itu mesin, baik itu setir, dia harus bersinergi, ya, bersatu padu, menjadi sebuah kekuatan yang satu dan utuh. Maka kemudian dia dikatakan sebagai komponen mobil. Ikhwan wa akhwati fillah, ya, kekuatan ini, ya, yang pertama ada mesin. Ya. Mesin itu ibarat sebagai kuwatul akidah. Jadi pada diri seorang muslim itu yang paling penting adalah komponen mobilnya, dan komponen mobil yang utama itu adalah mesin. Dan mesin itu ibarat sebagai kuwatul akidah, kekuatan akidah. Dan ini juga menjadi salah satu unsur komponen kekuatan pribadi kita, adik-adik sekalian, yang harus kuat. Karena ini adalah merupakan kekuatan utama kita. Sampai kualitas kita di hadapan Allah itu sangat tergantung kepada kekuatan mesin kita, yaitu akidah kita. Sehingga para ulama, ya, dalam masalah salimul akidah, kekuatan akidah ini, akidah yang lurus ini, ya, sebuah keniscayaan bagi setiap muslim. Makanya kalau kita belajar ya bab tentang akidah, tidak ada masalah-masalah khilafiyah. Ya, bab akidah itu sifatnya qat'i, pasti. Nah, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kalaupun ada perbedaan khilafiyah itu masalah-masalah fikih. Tapi masalah-masalah akidah adalah masalah yang qat'i. Tidak ada perbedaan, tidak ada khilafiyah ya di dalamnya. Jumhur para ulama menyepakati demikian. Saking penting yang namanya kuwatul akidah ini. Kekuatan mesin. Kemudian ada yang namanya kekuatan komponen lain seperti setir. Setir itu ibarat apa? Ibarat kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ya, antum kalau nggak bisa nyupir, nggak bisa nyetir, siap-siap ya mengalami dampak yang negatif. Jadi orang kalau nggak punya ilmu, maka dalam hidupnya sangat sulit. Ya, banyak hal-hal yang akan terjadi pada dirinya yang merugikan dirinya bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Kemudian ada rem, ikhwan wa akhwati fillah. Itu sebagai kuwatul akhlak. Ya, seorang muslim harus memiliki rem sebagaimana mobil. Ya. Fungsinya apa? Kalau antum mau nabrak, antum ngerem tentunya. Dan kuwatul akhlak demikian fungsinya. Kemudian ada bahan bakarnya. Bahan bakar itu kata Imam Syekh Al-Albani ibarat sebagai kuwatul mal, kekuatan finansial. Ternyata dalam hidup ya kita bukan hanya butuh kekuatan akidah, kekuatan ilmu, kekuatan akhlak, kekuatan finansial juga menjadi penting. Sampai dalam bab tentang finansial ini bagian dari jihad keumatan kita hari ini, yaitu jihad iktisadiyah, jihad di bidang ekonomi. Ya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tentang kemandirian ekonomi umat. Dan kata Imam Syed Hasan Al-Banna, tapi sangat disayangkan, ya, kondisi umat kekinian kali ini itu tidak seperti yang diharapkan. Padahal di dalam Al-Quran, ikhwan wa akhwati fillah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang predikat umat ini. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini menjadi predikat umat yang paling baik dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Ya, tapi coba antum lihat, ya, buktinya hari ini umat Islam tidak berada di barisan terdepan. Bukan karena Allah yang tidak menepati janjinya, tapi kita yang belum menjemput janji-janji yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sampai di ayat yang lain Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum ya wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah telah berjanji, ini bahasa Quran. Ya, Allah telah berjanji kepada kamu orang beriman dan hamba-hamba saleh di antara kamu akan menjadikan kalian ini sebagai penguasa di permukaan bumi. Tapi kenyataan gimana? Coba antum lihat dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dan dari bidang-bidang yang lainnya, maka kita belum melihat umat Islam berada di
garda terdepan. Ya. Dan pertanyaannya kemudian ikhwan wa akhwati fillah, mengapa kemudian hal ini ya belum menjadi realita kehidupan kita? Ya. Tadi saya jelaskan bukan karena Allah yang tidak menepati janjinya, tapi karena kita yang belum menjemput janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Dan inilah yang kemudian menurut analisa dari Imam Syed Hasan Al-Banna menganalisis kondisi keumatan kita hari ini, ternyata umat ini berada pada qadayatul ummah. Ya. Penyakit-penyakit yang ada di tubuh umat ini. Lemah. Lemah tadi apa? Lemah dari sisi akidahnya. Do'ful akidah. Do'ful ilmi, lemah dari sisi pengetahuan. Do'ful akhlak, lemah dari sisi akhlak. Sampai do'ful mal, lemah dari sisi finansial. Sampai ibarat kerangka mobil itu dikatakan kuatul ukhuwah. Hari ini umat Islam do'ful ukhuwah. Lemah secara ukhuwah. Ya. Nah, dan menurut Imam Syed Hasan Al-Banna, menurut beliau, lemahnya kita dari sisi akidah, do'ful ilmi, do'ful ukhuwah, do'ful mal, do'ful akhlak, dan lain sebagainya. Penyebabnya kata beliau, yang paling utama bersumber dari satu kelemahan, yaitu do'ful tarbiyah. Lemahnya tarbiyah. Ya. Do'ful tarbiyah, lemahnya tarbiyah umat inilah menyebabkan umat ini itu belum berada pada predikat yang telah Allah janjikan sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Makanya ya semakin jauh umat ini kepada nilai-nilai tarbiyah Islamiyah, maka umat ini akan semakin jauh dari predikat sebagai umat terbaik yang telah Allah janjikan kepada kita. Atau dalam ayat yang lain tadi, menjadi pemimpin bagi permukaan bumi ini, penguasa di permukaan bumi ini. Do'fu tarbiyah. Inilah mengapa kemudian tarbiyah itu menjadi penting. Kita lemah secara akidah, lemah secara ekonomi, lemah secara ukhuwah. Dan kelemahan-kelemahan umat Islam hari ini diawali dari do'fu tarbiyah. Makanya coba antum mempelajari sejarah ikhwan wa akhwati fillah. Ya, 7 abad lamanya umat Islam mengalami kejayaan di permukaan bumi Allah ini. 7 abad hari ini kemudian mengalami penurunan. Kata Ibnu Sina dalam prediksinya, 7 abad kemudian nanti akan mengalami kejayaan. Dan kalau kita mengutip hikmah dari perjalanan 7 abad umat Islam ketika itu jaya, adik-adik sekalian. Ya. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan salah satu yang paling dapat kita lihat kebaikan di 7 abad kejayaan umat Islam itu adalah kuatut tarbiyah. Individu muslim adalah individu yang kuat secara tarbiyahnya. Mereka orang-orang yang bersemangat untuk ditarbiyah dan semangat untuk mentarbiyah. Ya. Coba antum lihat. Kalau kita melihat dari kiblat ilmu pengetahuan, ya, berkembangnya ilmu pengetahuan. Dulu para ulama-ulama yang juga mereka juga adalah para ilmuwan. Coba antum lihat misalnya bapak kedokteran itu ulama yang ilmuwan. Siapa? Ibnu Sina. Ya, bapak kimia. Siapa yang suka belajar kimia di sini? Ya, siapa yang tahu? Bapak ilmu kimia. Dia seorang ulama. Namanya? Ada yang Jabir tahu? bin Hayyan. Jabir bin Hayyan. Nah, Jabir bin Hayyan itu seorang ilmuwan, ya, kontemporer, yang beliau itu menemukan teori nuklir terbaru. Di tahun 90-an beliau itu menerima Piala Nobel. Ya. Misalnya kita mengenal ada di situ Al-Farabi, kemudian ada Al-Biruni, kemudian ada Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Dan mereka ikhwan wa akhwati fillah, mereka adalah merupakan para ulama-ulama yang menjadi ilmuwan. Nah, ini kita sangat menarik. Kenapa bisa ya dulu dia ulama, dia juga ilmuwan? Nah, ini sangat menarik. Karena kesempurnaan Islam itu, kesempurnaan tarbiyah Islamiyah itu meliputi 3 kemampuan nanti akan kita bahas. Ya, ada 3 kemampuan yang dihasilkan dari tarbiyah madal hayat tadi.
Nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Ya, ini yang pertama, hatmiyah dari tarbiyah. Ya, mengapa tarbiyah itu sebuah keniscayaan atau ahamiyatut tarbiyah, urgensi dari tarbiyah. Ini dari sudut pandang analisis dari Imam Syed Hasan Al-Banna, ya, yang kemudian melihat dari kondisi keumatan kita hari ini. Oleh karena itu, kalau kita mau umat ini mau maju, mau jaya dan lain sebagainya, menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya, maka keniscayaan bagi kita, ya, tarbiyah harus melekat pada diri umat. Ya, kalau kita menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang kemudian mendapat predikat kemuliaan di sisi Allah baik di dunia, wabil khusus nanti di akhirat, adik-adik sekalian, maka tarbiyah adalah merupakan simat bagi kita. Ya, tarbiyah harus menjadi simat bagi diri kita, menjadi ciri khas bagi diri kita, yang melekat sepanjang masa sampai akhirnya Allah memisahkan ruh dengan jasad kita. Ya, menetapkan kematian kepada kita. Disitulah kita berhenti untuk ditarbiyah dengan tarbiyah. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya ingin mengkorelasikan dengan peran pemuda Islam. Adik-adik sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, ya, peran kita sebagai pemuda-pemudi Islam itu ada beberapa. Dan peran kita yang pertama, ya, adalah, ya, memahami Islam, mempelajari dan kemudian memahami Islam itu sendiri. Ternyata ikhwan wa akhwati fillah, ya, kalau kita lihat, ya, salah satu kewajiban para pemuda-pemudi Islam yang juga merupakan peran utama bagi para pemuda-pemudi Islam itu adalah mempelajari dan memahami dari Islam sebelum kemudian ada kewajiban peran-peran yang berikutnya. Artinya apa, ikhwan wa akhwati fillah? Ya, sarana yang terbaik, ya, agar kita memahami Islam itu adalah dengan tarbiyah, dengan pembinaan. Oleh karena itu, ya, wasail dakwah, ya, wasail dakwah itu sarana dakwah, ya, sarana dakwah utama bagi para nabi dan rasul itu, kalau kita belajar tentang sirah para nabi, ya, mulai dari Nabi Adam sampai dengan nabi dan rasul terakhir yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, wasail utama mereka berdakwah, sarana utama mereka berdakwah itu bukanlah kita lihat sekolah formal. Dulu belum ada sekolah formal. Yayasan Islam belum ada. Partai politik Islam belum ada. Justru kalau kita merujuk kepada sirah para nabi, wasail utama mereka, wasail utama para nabi dan rasul berdakwah itu adalah apa? Menurut antum kira-kira apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ya. Sarana utama para nabi dan rasul berdakwah itu apa? Silakan kalau mau dijawab. Ulang Ustaz, ulang. Sarana utama para nabi dan rasul dalam berdakwah. Sarana utama dakwah para nabi dan rasul itu apa? Berdagang, Ustaz. Dagang. Yang lain? Mendatangi rumah-rumah. Jauh lah gitu ya. Dari rumah ke rumah, Ustaz. Dari rumah ke rumah ya. Nah, insya Allah. Jazakallah khair. Ikhwan wa akhwati fillah, ya, sarana utama para nabi dan rasul berdakwah itu bukan partai politik, bukan yayasan Islam, bukan sekolah formal. Dulu belum ada sekolah formal. Ya, sarana utama para nabi dan rasul berdakwah adalah tarbiyah. Antum garis bawahi. Sarana utama para nabi dan rasul dalam berdakwah adalah mentarbiyah umatnya. Ya. Dulu Rasul merintis tarbiyah para sahabat di mana? Di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya. Sampai orang-orang yang sudah bersentuhan dengan nilai-nilai tarbiyah ini, awalnya mereka orang-orang yang biasa, sampai bukan hanya orang biasa, malah ada orang yang dianggap punya strata di bawah, baik itu strata sosial, strata ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah berinteraksi dengan nilai tarbiyah Islamiyah, itu menandakan orang tersebut akan siap-siap untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Makanya kalau antum sudah bersentuhan dengan tarbiyah Islamiyah, itu tanda-tanda Allah sedang memuliakan kita, baik di dunia, wabil khusus nanti di akhirat.
Apa buktinya Ustaz? Antum coba lihat misalnya siapa yang dari strata bawah, Bilal bin Rabah, seorang budak, akhi, nggak punya nilai sosial. Budak itu suka-suka aja kita melakukannya. Ya, tidak ada undang-undang tentang kemanusiaan bagi seorang budak misalnya, tidak berlaku. Ya, mau diapain, disuruh majikannya A sampai Z harus dilaksanakan. Ya, diintimidasi dan lain sebagainya. Ya, ini seorang Bilal bin Rabah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah bersentuhan dengan nilai-nilai tarbiyah Islamiyah ini, yang merupakan tarbiyah madal haya kita, ya Allah, Bilal itu ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian, ya demi Allah, bukan hanya orang yang Allah muliakan dunianya, tapi juga akhiratnya. Kalau antum belajar tentang sirah dan hadis baginda Rasulullah SAW, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Bilal. Nggak ada di antara kita yang dijamin masuk surga, ikhwan wa akhwati fillah. Bilal seorang budak. Allah muliakan dirinya sampai Allah menjamin dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak tapi punya, ya bahasa kita yang mungkin nasib yang baik, bersentuhan dengan tarbiyah Islamiyah. Yang murabbinya, mentornya itu langsung Rasulullah SAW, sebaik-baik mentor, sebaik-baik juru dakwah, sebaik-baik dai, sebaik-baik murabbi. Wajar menghasilkan juga sebaik-baik binaan, sebaik-baik individu muslim. Yang salah satunya adalah Bilal bin Rabah, seorang sahabat, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya tentang akhiratnya, ikhwan wa akhwati fillah. Coba antum belajar tentang kisah Bilal. Ya, di masanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Bilal itu diberikan jabatan. Dan kalau antum belajar tentang sirah, jabatan terakhir Bilal, karir terakhir Bilal itu adalah seorang presiden atau seorang gubernur di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin. Bilal bin Rabah itu menjadi ya presiden di Persia atau gubernur ya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang diamanakan untuk mengurusi negeri Persia. Ya. Itu Bilal bin Rabah. Ya. Subhanallah. Ya, makanya sangat menarik adik-adik sekalian ya. Ya, ini banyak kisah yang meriwayatkan ini dengan kisah yang berbeda. Ya, salah satu kisahnya tentang kunjungannya jauhlah Amirul Mukminin Umar ketika ke Persia ya. Ketika itu Umar meminta Bilal untuk azan, namun Bilal nggak mau azan. Ya, sampai ketika itu Umar mengatakan di hadapan Bilal, ya, wahai Bilal, ini bukan permintaan dari seorang Umar, tapi ini permintaan dari seorang Amirul Mukminin. Ya, ketika Umar mengatakan demikian, maka nggak sanggup Bilal kemudian untuk menolak permintaan dari seorang Amirul Mukminin. Maka ketika itu azan Bilal, ya sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal nggak sanggup untuk melanjutkan azan, dia menangis terseduh-seduh. Ternyata itu alasan kenapa sepeninggal Rasulullah, Bilal tidak pernah lagi azan. Karena dia, ya ketika azan dia tidak sanggup mengingat Rasulullah, kenangan manis yang begitu indah bersama Rasulullah. Dan itu yang menyebabkan Bilal, ya setelah Rasulullah meninggal dunia, nggak pernah lagi mengumandangkan azan. Itu Bilal. Bukan Allah tinggikan, hanya Allah tinggikan derajatnya di yaumil akhir. Tapi di dunia juga Allah muliakan yang namanya seorang Bilal. Seorang sahabat Rasulullah yang mulia, yang memuliakan dirinya dengan tarbiyah. Inilah hakikat orang yang bersentuhan dengan nilai-nilai tarbiyah. Ini menandakan Allah sedang memuliakan kita. Ya. Oleh karena itu, antum harus hati-hati yang lagi malas-malas mentoring agama. Ya, itu tanda-tanda Allah sedang ya mengikis kemuliaan hidup kita. Ya. Justru kalau antum lagi-lagi semangat, itu tanda-tanda Allah memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Allah sedang memberikan derajat kemuliaan kepada kita dengan tarbiyah ini. Dan oleh karena itu, wasail utama kita dalam mempelajari, memahami Islam itu, sebagaimana kalau kita merujuk kepada sirah para nabi dan rasul adalah tarbiyah sarana utamanya. Ya, antum coba lihat pribadi yang mulia seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, sampai tadi Bilal,
itu bukan pribadi yang diciptakan, dibentuk secara instan. Prosesnya cepat, tidak. Tapi pribadi-pribadi mulia demikian itu, ikhwan wa akhwati fillah, adik-adik sekalian, yang Allah tinggikan derajat kemuliaan mereka di dunia, wabilus di akhirat itu orang-orang yang bersentuhan dengan proses panjang, sehingga mereka menjadi pribadi yang sangat mulia di hadapan makhluk dan di hadapan Sang Khalik. Dan proses panjang itu bernama tarbiyah. Ya, proses panjang itu bernama tarbiyah. Ya, oleh karena itu, antum nanti kalau udah, ini sekarang kelas 6 ya. Kelas berapa sekarang ini? Kelas 3 SMA lah begitu ya. Kok saya terbayang pesantren ya. Pesantren itu kalau kelas 6, kelas 3 SMA. Ya, antum kelas 3 SMA sekarang. Tamat kuliah, ya jangan sampai terputus tarbiyahnya. Selesai kuliah, jangan sampai terputus. Udah berumah tangga, tetap tarbiyah. Sampai maut memisahkan kita, maka di saat itulah kita menerima sertifikat terakhir dari lulusan tarbiyah Islamiyah. Ya, ini dia. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, ini ahamiyatut tarbiyah, urgensi dari tarbiyah. Saya menganalisis dari dua sisi. Kemudian selanjutnya, ya adik-adik sekalian dirahmati Allah. Kenapa kemudian tarbiyah itu, ya tarbiyah Islamiyah itu bisa ini ya membentuk pribadi-pribadi yang sangat mulia, yang bukan Allah muliakan hanya di dunia tapi di akhirat. Pribadi seperti misalnya Bilal tadi, seorang budak, tapi ketika sudah berinteraksi dengan nilai-nilai tarbiyah Islamiyah itu menjadi pribadi yang luar biasa. Ya. Ternyata ikhwan wa akhwati fillah, ya ada 3 kemampuan yang dibentuk dari tarbiyah Islamiyah itu. Jadi kalau orang sudah ditarbiyah, ya mudah-mudahan kalau tarbiyahnya itu baik, dia melakukan secara mujahadah dan tadhiyah, ya maka tarbiyah yang kita lakukan itu bisa ya memberikan 3 kemampuan pada diri seorang muslim. Akan terbentuk 3 kemampuan dari tarbiyah sehingga muncul pribadi seperti Bilal. Sampai dalam segmentasi misalnya anak muda, sosok pemuda yang namanya Muhammad Fatih itu juga lahir dari rahim tarbiyah. Kalau antum belajar ya, memang murabbinya tidak begitu dikenal banyak orang. Karena memang seorang murabbi, seorang mentor itu ibarat akar dari sebuah pohon. Yang namanya akar itu berada di bawah. Dan kemudian bukan sekedar di bawah, tapi tertutup oleh tanah. Jarang orang kenal. Sama seperti murabbinya, mentornya dari Muhammad Fatih. Sang pemimpin sebaik-baik pemimpin, karena sebaik-baik panglima, kata Rasulullah. Ya. Nah, kalau antum tahu siapa nama murabbinya Muhammad Fatih? Ada yang tahu? Silakan jawab. Nama murabbi, nama mentor dari Muhammad Fatih yang menaklukkan dari kota Konstantinopel dengan proses yang panjang dan luar biasa. Halo? I'm Samsudin. Ada yang tahu? Hah? Ayo yang lain anak-anak. Ulang-ulang Ustaz, ulang. Kalau Din Samsudin mantan ini ketua MUI. Mentornya Muhammad Fatih siapa? AA Samsudin. Ya. Wah, itu orang ini dong, orang Sunda berarti, Bandung itu ya. Nuruddin Zanki. Ya. Jadi ikhwan wa akhwati benar sekali ya. Mentornya atau murabbinya dari Muhammad Fatih itu adalah Samsudin, Ustaz Samsudin. Ya, jarang dikenal oleh orang tentang biografinya. Tapi beliau itu juga keturunan orang-orang yang Allah muliakan kehidupan di dunia dan insya Allah juga kehidupan di akhirat. Ya. Dan Muhammad Fatih, adik-adik sekalian, seorang pemimpin sebaik-baik pemimpin itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ya, dan sebaik-baik panglima itu adalah orang yang dari usia dini dia sudah berinteraksi dengan nilai-nilai tarbiyah sampai di usia
9 tahun ya beliau sudah hafiz Quran. Di usia 13 tahun ya Ustadz Samsudin sudah mengatakan kepada Muhammad Fatih dan meyakinkan kepada dirinya bahwasannya dialah orang yang dimaksud oleh hadis Rasulullah tentang sebaik-baik panglima bagi umat ini. Ya. Dan sebaik-baik prajurit adalah prajurit yang dipimpinnya. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh sang guru, sang mentor itu kepada Muhammad Fatih dan kemudian untuk meyakinkan Muhammad Fatih itu menjadi sebuah kenyataan. Dan itulah dahsyat hasil akhir dari sebuah aktivitas yang bernama tarbiyah Islamiyah. Ya, sampai menghasilkan orang yang begitu hebat ya, superhero ya, dari seorang yang bernama Muhammad Fatih yang mampu mengalahkan Konstantinopel dengan sarana dan fasilitas yang terbatas, mampu mengalahkan musuh yang pada saat itu memiliki persenjataan, fasilitas yang begitu baik. Ini Muhammad Fatih, adik-adik sekalian. Ya. Oleh karena itu, Bilal bin Rabah, Muhammad Fatih ini pribadi-pribadi yang Allah muliakan diri mereka dengan tarbiyah. Dengan tarbiyah. Karena apa? Karena tarbiyah ya menyebabkan individu muslim itu terbentuk 3 kemampuan pada diri mereka. Catat ini ya. 3 kemampuan. Kemampuan pertama yang dibentuk oleh aktivitas tarbiyah itu adalah kafa'ah diniyah. Nah, ini. Jadi kemampuan yang pertama, kafa'ah yang pertama adalah kafa'ah diniyah. Kemampuan pemahaman agama yang baik. Ikhwan wa akhwati fillah, apapun nanti profesi antum mau jadi dokter, nanti kuliah mau jadi dokter atau tamat kuliah mau jadi apapun profesi dan karir antum, ingat ikhwan wa akhwati fillah, kita adalah muslim yang menjadi titik-titik. Atau nilai yang lebih tinggi lagi, kita adalah seorang da'i yang menjadi titik-titik. Kita bukan titik-titik yang menjadi muslim. Antum bukan dokter yang menjadi muslim. Antum bukan seorang pengusaha yang menjadi muslim. Antum bukan seorang kepala dinas nanti misalnya jadi muslim. Antum bukan seorang ibu rumah tangga yang menjadi muslim. Antum seorang psikolog yang menjadi muslim. Tidak. Antum adalah muslim yang menjadi titik-titik. Ini harus antum pahami. Antum adalah muslim yang menjadi siswa di Al-Fitian. Antum bukan siswa Al-Fitian yang menjadi muslim. Tidak. Artinya apa? Sumber kita ini, awalan kita ini adalah muslim. Kita seorang da'i, kita seorang muslim. Yang menjadi titik-titik. Silakan antum mengisi titik-titik tersebut. Bebas. Artinya ketika antum memahami alur dari pemahaman yang benar itu bahwasanya kita da'i atau kita muslim yang menjadi titik-titik, maka kafa'ah diniyah, kita memahami agama ini ikhwan wa akhwati fillah adalah merupakan fardu ain. Jadi kewajiban pribadi. Ya, ilmu kedokteran itu fardu ain enggak? Enggak, bagi umat ini fardu kifayah. Ya, makanya kata Imam Said Qutb begini, ilmu agama itu adalah fardu ain bagi setiap kita. Apapun profesi kita. Sementara ilmu agama itu fardu kifayah bagi umat ini. Tapi dia akan menjadi fardu ain ketika seorang berada di bidang keilmuan tersebut. Contoh misal begini. Ilmu kedokteran, nah itu fardu kifayah. Nah, repot dong kalau ilmu kedokteran fardu ain. Semua kita wajib belajar ilmu kedokteran. Ya, ilmu hukum itu fardu kifayah. Ya, repot kita kalau kemudian ilmu hukum itu menjadi ya fardu ain. Ya, karena kita harus wajib dong berarti kita mempelajari hukum. Tapi kemudian kata Imam Said Qutb di luar ilmu agama itu adalah fardu kifayah bagi umat ini. Namun kata beliau akan berubah seorang dokter bagi dirinya ya yang pada awalnya ilmu kedokteran itu menjadi fardu kifayah bagi umat ini, tapi ilmu kedokteran itu akan menjadi fardu ain bagi seorang dokter. Ya, ilmu pertanian ya akan menjadi fardu ain bagi anak-anak yang kuliah di Fakultas Pertanian. Ilmu kehutanan akan menjadi fardu ain bagi anak-anak yang kuliah di kehutanan. Ilmu psikologi akan menjadi ilmu fardu ain bagi anak-anak yang kuliah di jurusan psikologi dan seterusnya. Ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi yang pertama yang dibentuk dari seorang yang berinteraksi dengan nilai-nilai tarbiyah Islamiyah itu, adik-adik sekalian, adalah kafa'ah diniyah. Kemampuan kita memahami agama ini secara baik. Dan itu merupakan fardu ain bagi kita. Ya. Makanya
wajar dahulu 7 abad lamanya kita jaya, adik-adik sekalian, ya, ulama juga merupakan ilmuwan. Mereka paham agama, mereka juga seorang yang paham ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena Islam adalah ajaran yang sempurna. Ketika seorang sudah mampu berinteraksi dengan Islam secara baik, maka insya Allah, ya, Allah akan menyempurnakan dirinya. Allah akan memuliakan dirinya dengan berbagai kebaikan yang melekat pada dirinya, bukan hanya tentang ilmu dunia, tapi juga bukan hanya tentang ilmu agama, tapi juga tentang ilmu dunia. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya ikhwan wa akhwati fillah, semua ilmu itu berujung kepada apa? Berujung kepada satu titik, dan titik itu adalah Allah. Ini kata Imam Ghazali kan. Setiap kita mempelajari ilmu itu berujung kepada satu titik, yaitu Allah, ma'rifatullah. Apapun itu. Sampai kalau antum misalnya belajar ilmu alam, ya, kenapa air laut itu asin, kita bisa menjelaskan, ya, senyawa kimia yang terkandung di dalam air laut. Tapi kalau kemudian kita mengatakan kenapa dan seterusnya, kita akan bingung menjawabnya. Dan ujung-ujungnya kita akan mentok, kita akan menjawab semua itu karena Allah. Artinya apa? Setiap kita belajar ilmu kata Imam Ghazali, maka akan berujung kepada ma'rifatillah. Berujung kepada mengenal Allah. Ya, nah, makanya para ulama membagi ilmu itu sebenarnya hanya dua. Yang pertama ilmu tauhid, ya. Yang kedua ilmu alam. Karena apa? Karena semua itu berujung kepada untuk mengenal Allah. Ilmu adalah sarana untuk mengenal Allah. Ya. Makanya Allah memuliakan orang-orang yang berilmu, adik-adik sekalian. Allah memuliakan. Ya, jadi kewajiban pertama, apapun profesi antum, kita harus menjadi pribadi individu muslim yang paham terhadap agama kita. Ini wajib ini, fardu ain ini. Ya. Kedua, ya, kafah yang kedua, kemampuan yang kedua dari aktivitas tarbiyah, ya, adalah membentuk pribadi muslim itu memiliki kemampuan atau kafa'ah ilmiah. Nah, kalau yang pertama tadi kafa'ah diniyah, pemahaman agama yang baik. Yang kedua adalah kafa'ah ilmiah, kemampuan pengetahuan yang baik. Karena apa? Karena Islam menganjurkan kita bukan hanya mempelajari ayat-ayat qauliyah Allah berupa firman Allah. Ya. Tapi kita juga dianjurkan untuk mengenal Allah melalui interaksi kita kepada ayat-ayat kauniyah Allah. Dan untuk mengenal ayat-ayat kauniyah Allah itu, ikhwan wa akhwati fillah, dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki pengetahuan tentang dunia ini. Kita butuh mempelajari ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan ilmu apapun selain ilmu agama. Ya. Karena semuanya itu apa? Untuk menguatkan kita memahami akan ayat-ayat kauniyah Allah. Ya, coba antum lihat, ya, ada nggak orang yang mengenal Allah itu tidak melalui Al-Quran? Pertama sekali dia mengenal Allah, tapi bukan melalui ayat-ayat qauliyah Allah. Ada tidak, Dek? Silakan dijawab. Ada. Ada ya? Ada. Siapa misalnya? Nabi Allah? Nabi Allah? Siapa dia? Salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, sarana dia pertama sekali mengenal Allah bukan firman Allah turun pada dirinya, bukan. Bukan melalui ayat-ayat qauliyah Allah. Ayat qauliyah Allah itu adalah firman Allah yang termuat dalam Al-Quran misalnya kalau kita hari ini. Ya. Tapi ternyata interaksi pertama Nabi Allah Ibrahim mengenal Allah itu melalui ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui apa? Fenomena alam yang terjadi. Keluar dia dari gua persembunyiannya di malam hari kebetulan. Dilihat dia ada benda yang menerangi malam yang gelap gulita. Maka kemudian dia bertafakur, dia menganalisa, ini mungkin Tuhan saya, dia gagah perkasa, menerangi malam yang gelap gulita. Itu kata Nabi Allah Ibrahim. Tapi apa yang terjadi ketika pagi hari dia keluar, dia melihat bulan sudah tidak ada, tenggelam, dan kemudian diganti dengan benda yang lebih besar, yang lebih menerangi daripada terangnya bulan di malam hari. Maka Nabi Allah Ibrahim berkesimpulan, mentafakuri, mentadaburi, menganalisa, dan akhirnya dapat sebuah kesimpulan, oh berarti bukan ini Tuhan saya.
bukan yang tadi malam, tapi yang ini lebih gagah dan perkasa sinarnya. Dan ternyata di malam hari Nabi Allah Ibrahim melihat matahari juga tenggelam. Kembali yang muncul adalah bulan. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulan Nabi Allah Ibrahim, dia mengatakan kalau begitu tidak mungkin Tuhan saya bulan yang tadi malam atau matahari yang tadi pagi. Tapi Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan bulan dan matahari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sang pencipta bulan dan matahari melalui ayat-ayat kauniyah Allah. Makanya kalau antum baca ikhwan wa akhwati fillah tentang buku ya yang judulnya tentang para ilmuwan itu yang akhirnya mereka masuk Islam ya, ketika mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan sehingga akhirnya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ada bukunya, antum bisa baca. Ya, para ilmuwan dunia yang akhirnya mereka masuk Islam karena berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah Allah, ilmu pengetahuan. Ya, sampai akhirnya membenarkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali. Ya. Nah, sehingga ikhwan wa akhwati fillah ya, antum adik-adik belajar di sekolah itu sekarang apalagi udah kelas 3 karena kita akan berada pada tahapan-tahapan ladang jihad yang berikutnya. Kita akan sebentar lagi menghadapi dunia kuliah, persiapan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Ini bukan sekedar cita-cita, ini bukan sekedar keinginan ikhwan wa akhwati fillah, tapi ini juga merupakan bagian dari ladang jihad kita. Karena apa? Ya, karena kalau antum baca dalam bukunya Imam Said Hawa, ya jihad itu kata beliau ada 5. Salah satu jihad yang kelima itu kata beliau jihad ta'limi. Ternyata kita belajar di sekolah, belajar di kampus, itu adalah merupakan bentuk dari jihadnya seorang muslim. Bentuk dari jihadnya seorang pemuda-pemudi muslim. Ini bukan sekedar ibadah biasa. Antum belajar di sekolah, antum belajar di kampus nantinya, ini merupakan ladang jihad bagi kita. Dan itu dikatakan beliau sebagai jihad ta'limi, kata beliau. Ya, beliau menyebutnya dengan istilah jihad ta'limi. Ya, menuntut ilmu, ini ladang jihad bagi kita. Makanya sangat menarik ikhwan wa akhwati fillah. Ada seorang kandidat doktor S3 di Mesir menjumpai Imam Said Hasan Al-Banna di mana di S1 S2 itu beliau menjadi mahasiswa terbaik. Ketika itu dia menjumpai Imam Said, ditanya kenapa, ternyata dia mau bergabung ke Jamaah Ikhwan. Ya, ketika itu Imam Said mengatakan, apa alasannya? Saya ingin berbuat banyak untuk umat ini. Tapi kata Imam Said, kembalilah engkau di kampus, belajarlah engkau sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya engkau akan memberikan kebermanfaatan yang besar. Ya. Artinya apa? Kita belajar di sekolah, di kampus, ini ladang jihad bagi kita. Oleh karena itu nggak main-main. Ya, antum kalau keluar dari rumah, itu niatkan jihad. Ya, para ulama mengajarkan demikian. Orang belajar menuntut ilmu itu bukan ibadah biasa, tapi jihad. Salah satu bentuk jihad. Belajar menuntut ilmu. Ke sekolah, ke kampus. Ya Allah. Kira-kira kalau orang sudah niatnya jihad, ada yang ngantuk enggak? Yang malas enggak? Yang enggak fokus enggak? Yang galau enggak? Enggak ada. Orang kalau udah berjihad, wah, saya sering ngomong ke adik-adik mahasiswa, ya, terutama di mahasiswa saya yang mendapatkan beasiswa, ya, antum kalau niatnya jihad ke kampus itu luar biasa. Ya, antum keluar dari asrama, dari kos-kosan niatnya jihad. Pasrahkan, bertawakal kepada Allah. Sampai di misalnya kampus USU, ngelihat taman-taman USU itu bukan ngelihat taman-taman dunia, tapi seakan-akan melihat taman-taman surga. Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Itu. Antum masuk ke dalam ruangan kampus, ruangan sekolah. Ya, antum tidak seakan-akan melihat ruangan-ruangan biasa, tapi antum melihat bagian-bagian dari surganya Allah. Sampai antum pas lagi belajar, ya, ibu gurunya menerangi mata kuliah atau mata pelajaran, antum seakan-akan sedang bertatapan bukan dengan ibu guru, tapi dengan bidadari surga. Ya. Nah, makanya antum kali kan ngeliati ibu guru, ngeliati dosennya, sampai dosennya negur, kamu kok gitu kali natapnya gitu. Kemudian antum jawab, Bu, saya bukan sedang menatap ibu, tapi saya seakan-akan sedang menatap bidadari surga. Gak ada yang ngantuk, gak ada yang malas. Ya, kalau lihatnya sudah jihad, akhi, ya kan?
Antum begitu kan, ngeliat ibu guru, waduh Bu, saya seakan-akan menatap bidadari surga gitu. Ya Allah. Ya. Ini kafa'ah yang pertama, yang kedua yaitu kafa'ah ilmiah. Makanya antum lihat dahulu para ilmuwan, mereka juga jago, mereka ulama, mereka juga jago dalam ilmu pengetahuan. Karena mereka memahami semuanya itu dalam rangka apa? Ayat-ayat kauniyah Allah. Ya. Karena untuk memahami ayat-ayat kauniyah Allah ini, kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, kita sangat sulit untuk lebih memahami secara lebih luas, lebih dalam tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai fenomena angin di situ akan berujung kepada ma'rifatullah. Kita melihat fenomena gelombang lautan itu akan berujung kepada Allah. Kita mempelajari kaidah-kaidah ilmu dunia ilmu biologi, ilmu fisika, dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka berujung kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita belajar tempat yang jauh yaitu angkasa. Ya. Kita belajar tentang antariksa dan lain sebagainya, maka berujung kepada satu titik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu nanti kalau kuliah cum laude lah. Ya, minimal IPK-nya 3,5. Ya. Kalau sekarang nilainya 9,0. Ya. Karena apa? Karena ini bagian dari jihad kita, adik-adik sekalian. Ya, karena apa? Begitulah tarbiyah Islamiyah membentuk seorang memiliki 3 kafa'ah. Yang pertama tadi kafa'ah diniyah, pemahaman agama yang baik. Kedua adalah kafa'ah ilmiah, kemampuan pengetahuan yang baik. Dan yang ketiga adalah apa? Kafa'ah faniyah. Kafa'ah faniyah itu apa? Kemampuan, keterampilan diri yang baik. Keterampilan itu bukan keterampilan menjahit maksudnya ya, tidak. Tapi kita memiliki apa? Soft skill yang baik, manajemen waktu yang baik, dan keterampilan-keterampilan leadership, dan keterampilan-keterampilan yang lainnya. Ya, makanya antum lihat tuh para sahabat. Ya, soft skill-nya baik sekali mereka. Leadership-nya, keterampilan dalam manajemen dirinya dan lain sebagainya. Itu kalau orang sudah berinteraksi dengan tarbiyah Islamiyah ini menjadi pribadi yang komplit. 3 kafa'ah terbentuk pada dirinya. Apa ada gangguan sedikit? Ya. 3 kafa'ah itu akan terbentuk pada dirinya. Ya, menjadi pribadi yang sangat komplit. Coba antum lihat bagaimana leadership-nya. Ya. Para sahabat, kemampuan mereka dalam memimpin ketika mereka sudah berinteraksi dengan nilai-nilai tarbiyah. Dahulu sahabat nggak pernah punya pengalaman perang, apalagi jadi panglima perang. Tapi di usia belasan tahun, masih di usia 17 tahun, seorang sahabat yang masih belia tersebut pernah diamanahkan menjadi panglima perang yang dipimpinnya sekelas Abu Bakar, yang dipimpinnya sekelas Umar, sekelas Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Sahabat itu. Usama bin Zaid. Usama usia yang belia. Luar biasa. Inilah dahsyatnya yang namanya tarbiyah Islamiyah. Ketika seorang sudah bersentuhan dengan nilai-nilai tarbiyah yang benar, dan dia menjalani dengan tadhiyah, pengorbanan, dan mujahadah kesungguhan, maka Allah akan menyempurnakan dirinya dengan memberikan banyak kebaikan. Dan kebaikan itu menjadi simat kita adik-adik sekalian. Saya tutup ya dengan surah Ar-Rahman, ya pertemuan kita ini di mana Allah menjelaskan ya maksarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu mengelilingi bumi dan langit, melakukan, dan kalian tidak akan mampu melakukannya kata Allah illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Dan para ulama mengatakan kekuatan itu adalah pengetahuan. Dan salah satu cara terbaik kita agar kita menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan baik agama, pengetahuan umum, keterampilan soft skill kita adalah dengan berinteraksi dengan tarbiyah Islamiyah yang benar. Wabillahi nasta'in, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, alhamdulillah ya. Sudah kita dengarkan bersama paparan dari materi Ustadz Andi Pranata ya, sungguh sangat luar biasa ya tentang tarbiyah madal haya ini. Ya, tentang manfaatnya tarbiyah sampai kita mati nanti ya. Baik ya. Baik, terima kasih pada Al-Ustadz yang telah menyampaikan dengan sungguh terperinci ya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan bagi Ananda yang ingin bertanya, boleh diketik di chat dulu. Saya izin bertanya, kemudian ketika saya tunjuk, silakan bertanya melalui bicara ya, hidupkan mikrofonnya. Baik, silakan jika ada pertanyaan Ananda. Pak Reja, udah hidup. Pak Tur mau nanya, malu-malu dia. Ya, silakan. Silakan lah Tur, cepet Tur. Ayo, silakan yang ingin bertanya. Ya, bagi yang mau bertanya di kolom chat juga boleh, silakan diketik ya di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Ustadz ya. Silahkan Ananda semua. Ya, selagi nunggu pertanyaan, ya saya ingin menyampaikan sesuatu yang takut terlupakan. Yang pertama, kalau nanti antum tamat, pastikan dikoordinasikan dengan pementor antum. Ya, kalau ingin melanjutkan aktivitas mentoringnya atau tarbiyahnya dimanapun antum berada. Ya, karena insya Allah di berbagai daerah, apalagi sekedar Indonesia ya, baik kampus negeri, terlebih-lebih di kampus negeri, ya kita sudah punya link tarbiyahnya atau aktivitas mentoring yang kepingin di UI, di UGM, di ITB dan sebagainya, termasuk di USU ya. Nah, atau bisa jadi mungkin antum ada yang tamat SMA mau kuliah ke luar negeri, ke Jepang dan lain sebagainya, insya Allah ya kita sudah punya link tarbiyah ya di banyak negara ya, lebih kurang ada 80 negara kita ada, baik di Eropa ya, di Asia maupun di Amerika Latin ya. Jadi jangan khawatir mau kuliah di Jepang ya atau di tempat lain gitu kan, sampai di Eropa dan lain sebagainya, kita akan ngelingkan antum dengan aktivitas tarbiyah di sana. Ada yang kepingin ini tamat SMA mau ke luar negeri? Ada? Kelihatan alumni Alfitian ada ya? Yang mau ke Jepang ya? Yang udah ke Jepang ya? Iya, ada Ustaz, ada. Alumni Alfitian udah berapa orang yang ke luar negeri tamat SMA? Ke negara mana aja? Baik, sepertinya ada pertanyaan itu Ustaz, ada pertanyaan dari chat Ustaz. Oh ya, silakan. Nah, Ya. Di Aras nih ya. Boleh dibacakan saja? Ya. Nah, pertanyaannya begini Ustaz. Ya. Apakah pendidikan Banyak Ustaz namanya. Ya, apakah pendidikan Indonesia bisa disalahkan dengan melihat angka pengangguran sekarang? Gitu Ustaz. Sistem pendidikan Indonesia dibandingkan dengan angka pengangguran yang hari ini di Indonesia begitu banyak. Mungkin ini bisa dijawab Ustaz ya. Ini luar biasa ini pertanyaannya Ustaz. Apa dah Ustaz? Iya.
Nah ini baik langsung saja saya jawab ya. Ini mungkin dikorelasikan dengan ini ya dari aspek makro ya. Tapi saya lebih senang sebenarnya untuk membahas dari aspek mikro ya. Artinya dari kembali kepada individu kita. Ya, salah satu muasofat ya adik-adik sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Ya, muasofat karakter atau simat dan ciri khas seorang mukmin itu adalah salah satu yang Allah berikan kebaikan kepada mereka berupa muasofat dari kemandirian. Ya, dan Islam memang mengajarkan kita demikian. Ya, agar pribadi muslim ini menjadi pribadi yang mandiri. Tidak tergantung kepada aspek makro ya. Termasuk tentang kebijakan pemerintah dan lain sebagainya ya, apalagi kalau kita lihat fenomena hari ini misalnya kemarin ketika kasus di Kementerian Pendidikan yang memilih beberapa lembaga menjadi rekanan mitra dari Kemendikbud dan kemudian ada dua ormas Islam besar ya, NU dan Muhammadiyah yang akhirnya keluar gitu kan. Tapi yang pasti dari keluarnya ormas Islam itu menegaskan bahwasannya ya mereka bisa tetap berkontribusi dan akan tetap bisa mandiri ya dalam menjalankan peran-perannya. Dan kita sebagai seorang muslim juga sama ya, karena ada ungkapan yang mengatakan banyak jalan lain untuk ke Roma ya. Oleh karena itu, mungkin saya tidak membahas secara spesifik apakah kemudian pemerintah bertanggung jawab dengan kondisi kekinian kali ini. Ya kalau bicara tentang tanggung jawab, ya yang paling bertanggung jawab tentu adalah pemerintah memang. Ya tapi ya kekurangan yang hari ini ada di hadapan kita tentu tidak menghambat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu melakukan scaling up ya untuk diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sebagaimana pernah muncul di 7 abad kejayaan umat Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang Ustaz jazakallah ya. Mungkin untuk pertanyaan kita tutup saja karena sudah jam 12 sudah mendekati waktu zuhur ya. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz ya sudah memberikan banyak pengetahuan kepada kita hari ini. Jazakallah Ustaz. Baik, selanjutnya kepada Anda semua, ya, diingatkan kembali. Saya sudah bisa pamit ini, Ustaz? Ya, boleh, Ustaz, boleh. Sudah bisa pamit ya? Ya, boleh. Saya live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Anda semua, diingatkan kembali untuk mengisi absensi ya. Link absensi sudah ada di room chat ya. Siap. Jangan lupa isi Ya. Boleh isi Ustaz. Oke. Kemudian setelah ini kita akan ada kuis ya terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz melalui kuisis ya. Nanti akan di-share di grup kelas masing-masing ya. Jadi nanti dikerjakan kuisnya. Oke ya. Ini saja untuk mentoring Akbar hari ini. Dan untuk pembagian kelompok mentoringnya itu akan dibagikan di kelas masing-masing bersama wali kelas ya. Baik Ananda, ini saja kita tutup pertemuan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.